latihan dulu kali ya. Oke, kita bikin dialog dulu nih. Sak menika kula nembe sedih amargi wonten mriki boten enten kancanipun. Lajeng kula kedah kepripun nggih? Piye ya? Kayak kurang deh. Oh iya. Bentar-bentar. Kemarin tuh kayaknya ada adegan nari ya. Ini yang punya rumah malah kemana sih? Mila, Mil. Hai. Aku cari ya. Kamu dari mana aja? Main dong. Tapi kan aku baru inget nih, Mbak Kori ada di rumah, aku tinggal. Iya, dari tadi tuh aku udah sampai bingung. Aku tuh latihan dialog juga. Aku tuh sampai ya ampun, aku tuh bingung dari tadi. Padahal kan kita tuh sebenarnya ada ini kan, adegan nari-nari juga. Oh, iya, gimana? Mau latihan bareng? Bikin dulu, iya. Kita bikin dulu yang biasanya itu aja. Oh, yang boleh? Boleh. Ayo coba. Manam jupan tua gapat manam jupan tua gapat manam jupan. Terus yang ini ulap-ulap. Oh, yang ulap-ulap boleh. Manam jupan tua gapat manam jupan tua gapat manam jupan. Oke. Nah, keren banget. Aku kan udah bantuin kamu nih nari. Sekarang gantian kamu bantuin aku buat aku tanya-tanya. Kita ngerumit-rumit cantik di sini. Boleh bantuin apa Mbak nih? Kori, tadi aku lihat tuh Mbak Kori ini apa tadi? Ketopraan ya? Ketopraan. Kalau boleh tahu Mbak Kori ini pertama kali atau kenal ketoprak itu pas kapan sih? Kenal ketoprak ya, itu sebenarnya itu dari tahun 2021, Mil. Wow, berarti udah 4 tahunan ya? Udah 4 tahunan. Itu pertama kali banget aku ikut ketoprak gitu. Pertama kali menginjakkan diri di dunia ketoprak. Iya. Gitu. Terus yang memperkenalkan ke siapa? Yang memperkenalkan itu dari Mbak Fitra. Oh. Jadi aku tuh ikut sanggar. Sebenarnya itu tuh sanggar tari, Iya. tapi dari sanggar tari itu kayak mencari talent buat main ketoprak di Kapanewon aku. Nah, terus aku tertarik nih Mel ceritanya. Terus aku ikut ada semacam audisi gitu kan. Terus aku coba lah. Nah, setelah itu ternyata nyangkut. Pertama kali ikut tuh aku kayak nggak pede sama sekali karena aku pertama tuh aku nggak bisa bedain antara kalau bahasa Jawa kan ada yang DH sama D gitu kan. Nah, kayak nah gitu. Itu aku nggak bisa Mil itu dulu itu sempet jadi kayak kekhawatiran aku gitu ya. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk tetap ikut si audisi ketoprak itu. Terus setelah aku ikut aku lolos, aku mencoba untuk mengolah lagi ekspresiku dan lain sebagainya. Nah, di situ aku dilatih, digodok gitu. Nah, dari situ aku mulai sedikit tertarik, baru sedikit nih, baru sedikit banget karena enggak pada saat itu tuh aku enggak terlalu suka sama dunia ketoprak karena basic aku kan tari gitu ya. Nah, karena basic aku tari dan aku tiba-tiba aja masuk di dunia ketoprak yang entah bagaimana itu bisa sampai di situ gitu kan. Nah, aku baru sedikit banget tertariknya. Makin lama tuh pada saat kita latihan kan itu buat kayak festival gitu ya. Nah, di latihan itu aku jadi menemukan hal baru yang membuat aku tuh memiliki keinginan lebih gitu untuk belajar lagi gitu. Ayo, aku sambil bikin minum ya. Oh, boleh request juga ada apa aja tuh? Ada teh manis aja. Oh, teh manis aja. Iya. Oke deh, boleh. Mbak Kori, pertama kali tampil ketoprak itu pasti kan deg-degan ya? Lebih deg-degan mau tampil ketoprak apa mau ngobrol di sini?
lebih deg-degan apa ya? Lebih deg-degan ngobrol di sini kayaknya gitu. Kan enak ngobrol di sini. Iya, sebenarnya tuh nggak sedeg-degan banget sih, tapi kayak pada saat itu tuh aku lebih, karena aku kan lebih suka nari ya. Pertama kali aku kenal seni itu juga tari, tiba-tiba aja masuk ke ketoprak. Hal yang paling aku bikin deg-degan itu adalah salah dialog. Itu, dan aku takut banget itu pertama kali itu. Sempet memang ada miss gitu dikit, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga belajar kan pada saat itu gitu. Terus tapi makin lama aku makin nyaman sama dunia ketoprak ini gitu. Jadi semakin aku nyaman, semakin aku mau membuka peluang untuk diri aku sendiri, aku mengambil kesempatan yang ada, ya udah aku ambil, dan sampai sekarang aku akhirnya masih menggeluti dunia ketoprak itu sampai membawa aku mendapatkan beberapa nominasi juga kayak gitu. Apa sih Mbak yang membuat Mbak Kori itu suka banget sama ketoprak? Kalau ditanya alasannya ya, mungkin lebih ke aku bisa mengeluarkan sisi aku yang lain, terus bisa mengekspresikan diri aku sendiri, dan bisa menjadi diri aku yang aku sebenarnya tuh nggak tahu ada diri aku di dalam diri aku ini, paham nggak sih gitu? Iya kan, kayak kita tuh bisa berperan menjadi banyak orang, dan aku tuh suka memang jadi suka berperan gitu. Padahal sebelumnya sama sekali nggak pernah suka untuk berperan gitu. Iya, ini boleh diminum dulu ya. Oke, terima kasih Mila. Aku mau lihat juga dong Mbak Kori mau perform. Boleh. Perform apa nih? Mau apa? Mungkin nembang aja kali ya. Boleh. Di ketoprak itu juga nembang juga kan ya? Nah, di ketoprak itu kita juga ada tembangan juga nih. Nah, ini kemarin tembangan yang ada di Sendra Tari. Iya, yang terbaru. Oke, kita ambil nada dulu nih. Goreng jroning nala son atmaja tansah citra tan dadi panguwasa agawe batinku lara yen tanata wicaksana lamun agawe sonku jiwa. Wah, keren banget. Agak sedikit ada miss nih. Gitu. Tetap keren. Oh ya, aku dari tadi tuh salfok sama ini loh Mbak, piala gede banget. Kalau boleh dong diceritain itu piala apa aja? Nah, aku pegang ya? Boleh. Ini aku bantu. Ini yang terbaru nih Mil. Alhamdulillah banget kemarin masih diberi kesempatan buat dapat peran pembantu terbaik di Sendra Tari antar Kapanewon di Gunung Kidul. Pembantu putri terbaik. Betul. Terus yang ini. Nah, ini piala kebanggaan kita nih Mil. Dimas aja. Iya, ini piala kebanggaan kita. Nah, ini boleh ditaruh situ Mbak. Boleh. Biar Mbak Korinya ketutupan. Ini Mbak Kori nggak kelihatan. Iya, saking gedenya ya. Ini selempang. Nah, ini diamanati juga, kebetulan alhamdulillah diamanati jadi diajeng berbakat, dan untuk tahun ini ya, tahun 2025 gitu. Sebenarnya antara bingung sama bangga juga sih ya, kayak ada lebih banyak yang berbakat daripada aku gitu. Tapi ternyata aku yang diamanati untuk mendapatkan predikat ini gitu. Tentunya sangat bersyukur sekali, dan semoga bisa menginspirasi banyak teman-teman Gen Z dimanapun Anda berada. Iya, pantas dapat penghargaan ini, orang bakatnya bener-bener banyak, pantasnya dapat diajeng berbakat. Nah, itu dia Mil, ini gimana? Masih ada nih. Apa lagi ini? Itu ada. Oh, ini piagamnya ya? Itu yang putri. Ini yang itu tadi? Atau iya. Beda? Iya Mil, ini yang bukan. Iya, ini yang putri. sampai bingung ya aku ya. Ini banyaknya guys. Ini yang pembantu yang Sendra Tari gitu. Terus ini ada. Oh, ini yang peran pembantu putri terbaik yang Festival Ketoprak. Iya.
Terus itu ada yang peran utama wanita terbaik. Ini apa ini? Ketoprak juga. Ketoprak juga. Iya. Nah ini pertama kali banget. Pertama kali aku setelah tahun 2021, 2023 aku dapet yang pemeran utama wanita terbaik. Nah itu jadi kayak salah satu pemantik aku untuk semakin pengen belajar lagi di dunia ketoprak gitu. Tadi kan ada ini penghargaan apa ini pembantu putri sama apa lagi ini pembantu utama, itu bedanya apa Mbak? Dan yang paling susah tuh yang mana? Kalau yang paling susah itu sebenarnya relatif ya, karena kan semua itu keputusan ada di tangan juri juga ketika kita dalam sebuah perlombaan. Benar. Kalau menurut aku, yang penting kita tuh ikhlas dalam memerankan peran tersebut gitu, dan memuluskan antara perpindahan dari peran satu dan peran yang lain gitu ya. Kalau di aku yang lebih penting adalah ikhlas dulu. Setelah kita ikhlas, kita akan bisa mengeluarkan ekspresi itu secara natural gitu. Biasanya semakin natural tuh juri semakin suka. Iya dong. Gitu. Dan yang paling susah tuh sebenarnya yang pemeran wanita utama. Karena di situ aku dituntut untuk memerankan beberapa karakter. Jadi dari karakternya kan seorang istri gitu ya. Karena seorang istri, tapi di situ tuh istrinya tuh licik. Wow. Nah, iya biasanya kayak istri licik gitu ya. Nah, itu tuh kita disuruh untuk pertama kita bisa menjadi wanita yang bahasanya apa ya? Lenjeh gitu, kayak kemayu. Iya, wanita kemayu di depan suaminya pertama. Terus yang kedua, kita menjadi wanita yang kemayu di depan suami orang. Waduh. Nah, beda itu, beda gitu kan. Iya. Jadi kayak perpindahannya tuh sangat-sangat drastis gitu ya. Terus yang ketiga tuh kita harus berperan sedih seolah-olah kita tuh korban di depan suami kita. Jadi kita kayak memfitnah si suami orang itu gitu. Jadi jangan mau disalahin gitu pertama. Terus yang keempat kita harus peran marah. Marah karena ada di sebuah kondisi yang aku tuh nggak mau ada di kondisi itu kayak gitu. Dan di situ semua peran itu aku jadikan satu dan aku kemas sesuai dengan karakter aku sendiri. Nah dari situ alhamdulillah ternyata diberi kesempatan untuk menjadi pemeran wanita utama terbaik. Aku udah pergi minum, boleh dong diminum dulu. Oh iya boleh, aduh aku sampai lupa loh misalnya asiknya ngobrol. Ini sambil dimakan juga boleh loh Mbak, ini bukan hiasan ya, ini boleh dimakan loh. Oh ya asli kok itu, asli kok. Asli ya. Oh iya, abis ini aku mau lihat Mbak Kori untuk perform lagi. Oke, boleh. Abis ini mau perform apa nih? Mila ada request apa? Apa aja deh, Mbak Kori kan apa aja bisa. Mungkin ini ya, apa kita coba dialog ketoprak yang waktu itu yang aku menjadi pemeran utama terbaik ya. Tapi ini agak lupa-lupa ingat ya. Ini aku, kamu mau yang bagian apa? Yang bagian apa ya yang paling Mbak Kori suka? Yang paling aku suka, apa aja deh bebas. Apa ya? Yang paling sebenarnya aku tuh suka semua gitu. Yaudah, apa aja boleh. Mungkin kayak bagian aku sedih ya. Boleh. Oke, bagian aku sedih. Biasanya kalau melihat kesedihan. Nah biasanya nih kalau aku bisa ya, itu air matanya keluar beneran. Oke. Mulai nih. Ya masa besok sih? Oke, kita mulai ya. Kula saestu mboten nglampahi kados menika Kang Mas. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten Kang Mas. Kula saestu kula lepat. Kula lepat Kang Mas. Kula nyuwun pangapunten. Oke. Tiba-tiba banget ya, secepat ini perubahan ekspresi. Nah, ya, itu emang agak susahnya tuh di situ Mil. Nah ini kita nggak bisa melihat air mata buaya pada pagi hari ini ya. Yang paling susah buat dipelajarin dari ketoprak itu apa sih Mbak?
Mungkin dialognya. Ya, karena aku dituntut untuk bisa membedakan itu tadi. Kita kan sebagai orang Jawa ya, harus membedakan antara D biasa dan DH. Iya. D dan D dan D. Nah, itu sempat jadi PR buat aku gitu. Nah, sama mungkin teknik menghafal, kita harus bisa mengolah dialog itu. Kita boleh menyederhanakan dialog tersebut sesuai dengan enaknya kita gimana gitu. Misal terlalu panjang, kita bisa kayak memotong, meringkas. Nah, kayak gitu-gitu tuh boleh diperbolehkan, tapi harus masih dalam masih dalam lingkup cerita tersebut gitu. Inti ceritanya kayak gitu. Oke. Mbak, terus kan banyak banget ya yang bilang kalau seni ketoprak itu seni pertunjukan orang tua. Menurut Mbak Kori itu gimana sih? Iya, bener banget. Jadi buat Gen Z dimanapun kalian berada ya, kita tuh harus menanamkan mindset bahwa ketoprak itu nggak cuma buat orang tua. Benar. Apalagi di era globalisasi ini gitu kan, di era modern ini, ketoprak itu dikemas sangat-sangat menarik. Jadi bisa membuat kita sebagai anak-anak muda, khususnya aku sendiri pun jadi bisa tertarik karena aku merasa bahwa ketoprak ini memiliki sesuatu hal yang sebenarnya tuh bisa dikembangkan lebih. Dan memang sekarang aku melihat juga teman-teman udah mulai banyak anak-anak muda di dunia ketoprak, regenerasinya tuh udah ada dan itu sangat membanggakan sekali. Apalagi di Yogyakarta juga udah banyak sekali pemain ketoprak muda yang ada di wilayah Yogyakarta, di wilayah Gunung Kidul, seperti itu. Dan itu cukup membuat aku sangat-sangat ikut merasakan kebanggaan tersendiri gitu. Kita sebagai Gen Z itu harus turut menjaga nguri-uri kebudayaan kayak Bener gitu. Bener banget. Kalau untuk apa yang buat Mbak Kori itu masih tetap bertahan di seni pertunjukan ketoprak, padahal kan banyak banget ya seni pertunjukan lain, apalagi yang modern banyak banget gitu. Pertama mungkin karena aku ingin melestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi kan, Mil, gitu kan. Kita Gen Z, kita Gen Z bro, gitu. Kita harus melestarikan budaya gitu. Jangan mau Gen Z tuh nggak cuma kayak tidur, konten pun kita bisa bikin edukasi, kebudayaan bener. Gitu loh. Kayak gitu. Kita tuh harus tetap menginspirasi banyak orang gitu kan. Nah, alasan aku tetap bertahan karena itu tadi, aku pengen mengenalkan kesenian ketoprak ini kepada teman-teman semua. Dan apalagi kita tuh kesenian nggak cuma ketoprak kan, kita bisa nari. Nah, kalau bisa nih, ketika kita punya kesempatan, ambil kesempatan itu, apapun itu gitu kan. Ambil resikonya, ambil kesempatan yang ada, seperti itu. Oke, keren banget. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol serius nih. Dan sekarang saatnya kita main games. Oke, boleh. Aduh, ada games juga nih. Gamesnya kita harus konsentrasi ya. Oke. Cluenya ketika kakak berkata. Di sini aku jadi kakak. Oh ya, aku jadi adik. Oke, boleh. Kakak berkata. Ikutin ya. Kakak berkata pegang hidung. Pegang hidung. Kakak berkata pegang mata. Pegang mata. Pegang mulut. Pegang mulut. Cluenya kakak berkata. Cluenya kakak berkata. Iya. Kakak berkata pegang hidung, pegang mulut. Kok pegang? Cluenya kakak berkata. Oh, bagus ya? Iya, oke. Kakak berkata pegang pipi. Kok nggak pegang? Kan tadi kakak berkata. Ya kan ada kakak berkatanya. Kakak berkata pegang pipi. Kan nggak kakak menyuruh. Ih, perintahnya kan kakak berkata. Coba. Ya, oke. Kakak berkata pegang hidung. Kok nggak pegang? Ini pegang. Kakak berkata pegang hidung. Ya. Pegang mulut. Pegang mulut. Lah ini kok malah pegang? Belum paham nih ya, belum paham. Bentar, gila ya. Belum paham kan? Aduh, gimana sih? Kayaknya ini bakat aku di sini, guys. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi, bentar dulu. Kakak berkata pegang mata. Pegang mata. Kakak berkata pegang alis. Pegang alis. Pegang hidung. Pegang hidung. Pasti belum paham, guys. Oke, aku kasih tahu ya. Oke.
kan clue-nya kan kakak berkata. Tadi aku bilang kakak berkata pegang mata. Iya. Terus pegang hidung. Kenapa aku nggak boleh pegang? Kan nggak ada kata-kata kakak berkata. Oh, I see. Oh, Baru paham kan? aduh. Aduh, emang susah nih, nggak bisa nih dari tebak-tebakan nih. Bakat aku guys. Sekali lagi. Oke. Ini lebih gampang sih harusnya. Clue-nya itu kelap kelip. Kelap kelip. Oke. Perhatiin ya. Cekrek. Berapa foto yang aku ambil? 5. Salah. Loh, kok salah? Clue-nya kelap kelip. Oke. Cekrek. Berapa foto yang aku ambil? 1. Benar. Bener. Lah, tapi kan udah tahu. Berarti belum paham. Clue-nya kelap kelip. Oke, kelap klip. Cekrek. Berapa foto yang aku ambil? 2. Salah. 3. Masih belum paham, guys. Oke. Sekali lagi kalau belum Oke. paham, kita kasih tahu ya. Oke. Clue-nya kelap kelip. Oke. Cekrek. 1. Bener. Oh, Kenapa oke. kok bisa 1? Karena kedipan matamu. Benar. Akhirnya Mbak Kori paham, guys. Terus aku ada ini. Kalau ini tebak-tebakan biasa ya. Oke. Ayam apa yang besar? Ayam apa yang besar? Iya. Ayam apa? Ayam apa? Ayam apa? Ayam semesta. Emang ya, ini emang tebak-tebakan, ini emang bakatnya Mila, guys. Sekarang aku mau Mbak Kori tuh kasih harapan buat teman-teman semua, terutama untuk teman-teman Gen Z dari Mbak Kori. Oke, harapannya buat teman-teman Gen Z dimanapun kalian berada, harapannya jangan berhenti untuk melestarikan kebudayaan. Kita sebagai generasi muda harus terus ikut serta dalam pelestarian budaya dimanapun Anda berada, apapun budaya yang ada, baik itu budaya di masyarakat maupun budaya kesenian tradisional seperti itu, kita harus turut serta dalam pelestarian tersebut. Dan buat kalian Gen Z dimanapun berada, pesan aku, ambil kesempatan apapun, ambil kesempatan yang ada dan terus grow up, terus bikin kalian itu keluar dari zona nyaman, jangan hanya di zona nyaman tersebut gitu. Oke, terima kasih Mbak Kori. Jadi guys, itu tadi obrolan kita bareng Mbak Kori, pemeran ketoprak juga seorang penari dari kita Gen Z, teman Gen Z kita ya. Tentunya obrolan kita bukan cuma kerumpian biasa, tentunya rumpian kita juga penuh edukasi. Namun sebelum ditutup, kita harus bikin TikTok dulu, oke? Boleh. Yang ini ya. Coba install dulu. Ini ya. Bisa. Masa nggak bisa sih? Bisa lah. Kita kan Gen Z. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.